Shalom saudara-saudara, pesan Tuhan di awal minggu pertama di bulan Juli 2021 ini terdapat di Matius 14 ayat 14 hingga 21. Demikian firman Tuhan, ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ayat 16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ayat 17, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ayat 18, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Ayat 19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Ayat 20, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Ayat 21, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan di ayat yang ke-14, yaitu tentang respon hati Yesus saat pertama kali melihat orang banyak yang besar jumlahnya itu. Ternyata Yesus justru tidak terkagum-kagum melihat orang banyak yang mengikutinya. Tetapi hal utama yang menggerakkan hatinya adalah perasaan belas kasihannya. Alkitab mencatat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dalam bahasa aslinya dikatakan, perasaan belas kasihan yang sangat mendalam. Belas kasihan itu begitu menguasai perasaan hati Yesus, sehingga walaupun baru saja Yesus mendarat dengan perahunya, tanpa jeda untuk lakukan hal yang lain, Yesus langsung menyalurkan belas kasihannya melalui tindakan menyembuhkan mereka yang sakit. Dalam terjemahan bahasa aslinya, orang sakit di situ meliputi bermacam-macam penyakit, tidak hanya secara fisik, tetapi juga moral. Orang-orang yang mengalami kelemahan jiwa, orang-orang cacat, orang-orang dengan kondisi kesehatan yang buruk. Semua itu disembuhkan Tuhan Yesus saat itu juga. Yesus tidak pedulikan dirinya yang secara kemanusiaan masih bisa lelah. Yesus juga masih bisa lapar. Dia tidak pedulikan itu semua karena belas kasihannya yang besar terhadap orang banyak yang membutuhkannya. Sampai hari menjelang malam, murid-muridnya menyadarkan agar orang banyak itu pergi untuk membeli makanan bagi mereka sendiri. Tetapi jawaban Tuhan di ayat 16, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Yesus melarang orang banyak itu pergi membeli makan.
Yesus justru memerintahkan para murid-murid untuk memberi makan orang banyak itu. Kata kamu di situ menunjuk pada para murid. Tapi bagaimana mungkin karena para murid tidak mempunyai persediaan makanan untuk orang banyak itu. Di ayat 16 ini, sesungguhnya Yesus mau mengingatkan para murid-muridnya bahwa di dalam mereka, para murid itu, ada potensi ilahi, ada kuasa ilahi yang besar yang mampu membalikkan keadaan dari yang tidak ada menjadi ada. Bisa melipat gandakan dari yang sedikit menjadi berkelimpahan. Kita juga adalah murid Yesus yang diberi kuasa yang sama seperti para murid. Firman Tuhan katakan demikian. Ayat 17, apa jawab para murid? Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ya, memang hanya itulah yang ada pada para murid. Mereka melihat apa yang di depan mata. Mereka dibatasi dengan apa yang sedang terjadi. Mereka sedang dikotakkan oleh sikon yang ada. Gak bisa ngapa-ngapain. Mereka lupa bahwa mereka sudah diberi kuasa. Mereka lupa bahwa Yesus begitu powerful melaksanakan mujizat di mana-mana. Bahkan saat itu juga Yesus yang sedang mendemonstrasikan kuasa kesembuhan bagi banyak orang, belum membukakan pengertian para murid, belum membawa mereka out from the box. Mungkin yang ada di pikiran para murid adalah untuk kesembuhan memang Yesus bisa lakukan mujizat. Tapi bagaimana dengan pengadaan makanan bagi banyak orang? Bukankah sering kita bersikap dan berpikir sama seperti para murid, saudara-saudara? Membatasi kuasa Tuhan. Firman Tuhan katakan, hidup kita bukan karena melihat kenyataan, melihat keterbatasan, melihat kebuntuan, melihat kekacauan, melihat kehancuran yang kemudian menguasai kita. Tetapi firman Tuhan katakan hidup kita karena percaya. Itulah iman kita yang seharusnya mengatasi segala situasi dan kondisi sesulit apapun. Ayat 18, Yesus berkata, "Bawa kemari kepadaku." Seakan Yesus mau berkata, "No discuss, just do it." Yesus tidak berdiskusi dengan para muridnya. Yesus mau para muridnya melangkah untuk mengatasi situasi dan kondisi yang ada dengan membawa apa yang ada, yaitu 5 roti dan 2 ikan kepadanya. Sesuatu jumlah yang kecil dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Tapi Yesus mau agar muridnya belajar percaya. Karena bagi Yesus tidak ada kesulitan apapun yang tidak bisa diatasi. Tidak ada hal apapun yang bisa menggagalkan belas kasihannya yang besar dan mendalam itu dilimpahkan kepada orang banyak yang membutuhkan pertolongannya. Saudara, saat ini berita yang sama dibagikan bagi kita
bawa kemari kepadaku. Bawa kepada Tuhan apa yang ada pada kita. Kalau ada saudara yang berkata, I have nothing anymore. Saya sudah gak punya apa-apa. Bahkan 5 roti dan 2 ikan pun tidak ada padaku. Saudara, selama Anda masih punya iman, bawa imanmu itu kepada Tuhan. Lebih baik membawa iman saja kepada Tuhan daripada membawa segala sesuatu tapi tanpa iman di hadapan Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Iman yang dibawa kepada Tuhan akan membawa langkah-langkah kita dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Karena itu adalah rencana besarnya Tuhan atas kita. Sesuai dengan Kejadian 12 ayat 2. Melalui Abraham, Tuhan merencanakan kita menjadi berkat. Harapkan sesuatu yang lebih dari waktu-waktu yang lalu. Yesus, Tuhan kita, lebih dari hanya kebutuhan kita sehari-hari. Dia bahkan mau kita out from the box. Artinya, tidak lagi dikuasai sikon buruk yang ada. Tidak lagi fokus pada kenyataan-kenyataan buruk yang ada. Mari andalkan Tuhan lebih lagi. Rubah sikon yang ada melalui iman yang kita nyatakan dengan mendeklarasikan janji-janji Tuhan. Roma 10 ayat 10 berkata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Percayalah bahwa kita akan diselamatkan dari situasi buruk. Karena rencana Tuhan yang besar harus terjadi bagi kita. Saudara, ayat 19 sampai 20 di pembacaan kita tadi menyatakan saat berkat diucapkan Tuhan, saat perkataan firman dinyatakan, maka yang terjadi adalah keajaiban-keajaiban yang tak terbilang. Mereka orang banyak yang berkumpul itu semua makan kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Renungan ini akan saya akhiri dengan ayat di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ketiga, bahwa Bapa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Bapa yang penuh belas kasihan. Saudara, mari bangkit dan percaya bahwa belas kasihannya menyelesaikan segala kebutuhan kita, menyembuhkan kita, mengenyangkan kita, dan menjadikan kita berkat sesuai dengan rencana Tuhan yang harus terjadi bagi hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.